Waktu kita dirikan itu 1.000 hektar. Nah, perluasan itu sudah berjalan dari tahun lalu, jadi kita perluasan 1.200 lah. Kita juga sebagai kawasan, 76% investor itu dari asing, yang baru pertama kali invest keluar dari negaranya dan memilih Indonesia dan memilih Kendal. Desember 2025 itu 42.000. Tenaga kerja langsung 42.000. Bila kita combine dengan yang tidak langsung itu sudah mencapai 68.000. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibnu Taufik Juwarianto, pemimpin redaksi Tribun Jateng di acara Tribun Topik. Hari ini saya ada di kawasan industri Kendal bersama nahkoda utama di kawasan industri Kendal, Eksekutif Direktur kawasan industri Kendal, Ibu Juliani Kusumaningrum. Bu, selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi, Pak. Apa kabar, Bu? Baik. Kita akan ngobrol tentang hal-hal yang barangkali masyarakat perlu tahu tentang kawasan industri Kendal ini. Kalau orang tanya itu, yang pertama Ibu jawab apa sih? Apa sih kawasan industri Kendal itu, Bu? Ya, kawasan industri Kendal ya, kita sebenarnya kawasan industri. Ya. Kawasan industri, jadi kita mencoba untuk menggait para investor yang bergerak di bidang manufaktur, logistik, dan turunannya untuk bisa beroperasi di kawasan kita. Nah, kenapa di kawasan kita? Tentunya karena di kawasan industri itu kan kita menyediakan kemudahan. Kemudahannya apa saja gitu? Banyak kemudahan dari sisi utilitas. Semuanya tinggal connect. Jalanan itu kita yang bangun dan kita yang memaintain. Dan juga kemudahan perizinan. Nah, kemudahan perizinan ini jadi seperti bangun pabrik. Bangun pabrik ini kan perizinannya banyak, bertubi-tubi. Kalau misalkan kita, itu kerjaan kita sehari-hari. Kalau gampangnya berarti kawasan industri Kendal itu menyediakan fasilitas, bangunan, akses, gedung dan sebagainya. Jadi kita ada dua ini sih, Pak. Kawasan industri itu kalau di Kendal, jadi kita ada dua produk. Yang pertama kafling industri. Jadi setiap perusahaan itu bisa bangun sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Sesuai keinginannya. Iya, tentunya ada regulasinya yang kita tetapkan di estate regulasi. Yang kedua, kita juga ada bangunan jadi. Nah, bangunan jadi itu kita yang bangun, lalu sistemnya adalah untuk sewa. Oke, baik. Jadi intinya memberikan layanan, memudahkan baik itu tanah kosong bisa juga tuh, Bu? Iya. Bisa, artinya sangat visible untuk sesuai dengan kebutuhan pabrik yang dimaksud ya. Betul. Baik. Yang saya dengar, Bu, ada 135 perusahaan yang sudah gabung di kawasan ini yang tentu membentuk ekosistem yang saling menguntungkan di situ. Iya. Itu rata-rata apa saja, Bu? Sektor 3 terbesarnya itu kita ada industri fashion. Iya, fashion mulai dari tekstil, garment, apparel ini seperti ada industri tas. Jadi merek-merek yang terkenal dari brand dari US itu bikinnya di Kendal gitu. Bikinnya di Kendal? Bikinnya di Kendal. Oke. Lalu seperti ada packagingnya, packaging untuk sepatu, packaging untuk apparel seperti baju-baju olahraga, ada zipper, ada juga sole untuk sepatu dan semuanya turunannya itu kita parkirkan di industri fashion. Nah, itu yang sektor terbesar pertama. Yang keduanya otomotif sama energi terbarukan. Dan elektronik itu sektor ketiga terbesar di sini. Satu garment, yang kedua fashion. Lalu ada otomotif dan energi terbarukan dan elektronik. Disepil dikit lah, Bu. Tadi di utamanya tadi kan ngomong soal merek-merek terkenal. Gitu. Iya. Apa kira-kira? Apa saja? Boleh nih nyebut merek? Boleh lah, nggak masalah kan. Ya, jadi seperti Coach,
Kate Spade, Lacoste, Tumi. Oh iya? Ya, itu produksinya di sini. Di Kendal semua? Di Kendal. Oke. Baik. Nah, ada 135 pabrik atau perusahaan yang sudah gabung gitu. Available masih bisa kembang berapa banyak, Bu, yang tersedia di Kita perluasan, jadi kita terus perluasan. Awal 2016 waktu kita dirikan itu 1.000 hektar. Nah, perluasan itu sudah berjalan dari tahun lalu, jadi kita perluasan 1.200 ton. Oke, jadi masih bisa menampung lebih dari itu ya? Oh iya. Jualnya nggak susah itu? Ya susah gampang. Tapi kalau semuanya gampang, nanti nggak kerja dong Bu Juliani gitu. Iya, nggak ada ininya ya, nggak ada artnya kan. Iya. Jadi kalau susah itu habis itu menikmatinya itu kan kita seneng gitu. Iya. Mantap gitu ya kira-kira. Iya. Oke, ini tentu saya tanya nih kira-kira. Kalau pas Ibu jualan gitu. Kira-kira apa yang bisa dijual, keunggulannya daripada kawasan industri Kendal ini apa, hingga investor mau ke sini. Gitu. Artinya apa? Kalau banyak investor ke sini, tentu juga itu bukan hanya ke perusahaan saja ya maksudnya. Itu multiplier ekonomi jalan kan, ekonomi jalan, tenaga kerja masuk. Jualannya Ibu kayak apa kira-kira? Pertama, pastinya kalau perusahaan mereka mau invest di satu daerah, pasti kebutuhan ketersediaan infrastruktur itu udah pasti. Pasti ya. Iya, jadi kalau misalkan dari Kendal ini kita lokasi persis di tengah-tengah, mau ke jalan tol Trans Java Toll Road itu juga cuma 7,5 kilo. Lalu airport, kedekatan dengan International Seaport. Itu semuanya 20 sampai 25 km. Waktu tempuh setengah jam. Setelah itu hal-hal yang lain seperti juga ketersediaan utilitas. Utilitas ini mulai dari listrik. Iya, reliable supply power. Habis itu ketersediaan air baku. Wastewater treatment plant. Habis itu juga internet. Dan yang lain-lain juga gitu. Nah, sementara selain utilitas ini juga minimum salary. Minimum salary atau se-atraktif apa nih, sekompetitif apa cost-nya gitu kan. Jadi kalau perbandingannya antara Jawa Barat sama Jawa Timur gitu, di Jawa Tengah ini kan jauh lebih kompetitif secara cost. Living cost juga jauh lebih kompetitif dibanding Barat sama Timur. Nah, selain itu, selain cost yang kompetitif, kita juga sebagai kawasan 76% investor tuh dari asing yang baru pertama kali invest keluar dari negaranya dan memilih Indonesia dan memilih Kendal. Dan tentunya ketersediaan tenaga kerja. Ini sesuatu service yang dari kawasan kita provide ke perusahaan-perusahaan. Dan caranya seperti apa? Kita nge-link dengan SMK-SMK. SMK-SMK yang di Kendal. Kita yang nge-link. Gitu ya? Jadi kita punya MOU. Iya, SMK-SMK dan juga ada dari university gitu. Contohnya Undip kita udah jalan, lalu politeknik seperti Polines itu juga kita sudah jalan. Dan itu sebenarnya poin plusnya kawasan kita ini ya, proaktif. Mereka butuhnya tenaga kerja seperti apa, lalu nanti kita kita bantu sediakan. Bersama juga dengan Link and Match program. Jadi Link and Match program ini kan programnya dari Kementerian Perindustrian. Itu juga budgetnya dari Kementerian Perindustrian. Jadi bila mana membutuhkan tenaga kerja sekian banyak, mau di-train dulu gitu. Kurikulumnya itu dari dari perusahaannya langsung. Jadi bisa langsung terserap, terpakai. Misalkan untuk training ini 3 minggu, nah ini biaya 3 minggu ini dibiayai oleh Kementerian Perindustrian. Dengan catatan perusahaan tersebut juga harus berkomitmen setelah dilakukan uji kelulusan, ini harus di-employ. Iya. Selain itu ya kawasan ekonomi khusus tentunya. Oke, yang ini mesti saya highlight ya. Jadi di kawasan industri Kendal ini banyak kemudahan yang diperoleh. Satu adalah akses internet, air, pengelolaan air limbah,
internet, bahkan gas itu sudah tersedia dan intinya moga-moga saya nggak salah istilahnya plug and play, tinggal colok gitu ya. Semuanya udah disediakan oleh KIK ya. Wih, ini satu kemudahan. Berikutnya, kalau soal perizinan apakah bisa membantu KIK terhadap mereka yang mau datang? Nah, kalau misalkan perizinan sebenarnya luas sekali ya Pak. Iya, betul. Luas gitu. Pertama kita bicara dulu tentang membuat PT. Nah, membuat PT itu sebenarnya amat sangat mudah gitu. Tapi dari situ kita udah bisa assist perusahaan, mulai dari yang paling mudah, paling awal, step paling awal, sampai nanti mengeluarkan izin-izin seperti NIB, habis itu NPWP, dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya yang lebih terjadi kendala itu adalah pengurusan permit izin-izin nanti sebelum mereka bisa beroperasi. Jadi tentunya yang prosesnya biasanya lebih panjang ya dibanding yang awal-awal, mulai dari PBG, persetujuan bangun gedung. Dulu namanya IMB gitu. Nah, itu perlu proses. Nah, tapi kita di internal timnya kita sendiri itu ya kita ada ada tim yang untuk bisa assist itu. Dan selebihnya seperti apa izin lingkungan. Sekarang kita bilangnya RKL, RPL rinci gitu. Nah, izin lingkungan RKL, RPL rinci itu dikeluarkan oleh kawasan. Iya, jadi itu jauh lebih mudah. Tentunya ya sebelum mengeluarkan izin itu ya kita ada ada sidang dan lain-lain. Jadi itu semuanya harus comply intinya. Selain itu nanti ada SLF gitu, SLO. Nah, itu berproses. Oke. Intinya kalau detail mestinya tidak selesai dibahas. Ini ya, intinya teman-teman KIK memberikan fasilitas kemudahan atau memfasilitasi setidaknya baik ke pemerintah dan yang mengeluarkan perizinan terkait gitu ya. Tentu juga tidak mungkin kan KIK akan mendatangkan perusahaan yang kayaknya tidak visible untuk izin di Indonesia misalnya kan gitu. Pabrik nuklir misalnya kan kira-kira begitu. Oke, Bu Juliani. Ini pertanyaannya agak penting, Bu. Kawasan industri Kendal, image-nya adalah ada di kawasan Pantura atau sisi utara Jawa Timur yang ini daerah yang identik dengan banjir. Bagaimana menjawab pertanyaan itu, Bu Juliani? Pertama, sebenarnya kalau kita di area Pantura, ya Pantura ini memang topografinya lebih rendah dibanding area yang lebih selatan. Jadi, tetapi itu sebenarnya kan secara engineering bisa diselesaikan. Yang pertama itu memang dari kawasan sendiri kita sudah ada proper planning. Proper planning seperti pertama ketinggian. Ketinggian lahan itu, ketinggian jalan, elevasi itu kita atur supaya tidak ada supaya water itu bisa nge-channel ke pembuangan ke laut atau juga bisa kita alihkan. Kita alihkan misalkan salah satunya adalah kita normalisasi sungai-sungai, kita normalisasi saluran. Nah, itu sebenarnya yang poin paling penting kalau kita lokasinya itu ya di utara gitu di Pantura. Oke. Artinya sebenarnya image umumnya kita di kawasan Pantura. Tapi di kawasan industri Kendal ini sebenarnya termanajemen dengan baik gitu ya. Tidak banjir, akses yang di luar juga tidak banjir, kira-kira itu sampai ke tol dan bandara juga aman begitu ya. Kalaupun ada problem di situ tentu kita butuhlah dukungan pemerintah untuk menyelesaikan itu kan kira-kira. Iya, betul. Terutama di cuaca-cuaca ekstrim. Ya tertentu ya kira-kira ya. Cuaca-cuaca ekstrim itu ya seperti hal demikian kita mengupayakan supaya damage control-nya itu kita ada damage control, jadi supaya air tergenang kita bisa selesaikan dalam waktu yang tempo yang sesingkatnya. Dan itu tidak mengganggu produksi kira-kira ya, menjamin itu kira-kira ya. Aman berarti lah kira-kira. Jangan khawatir kalau mau invest atau bikin pabrik di kawasan industri Kendal semuanya aman gitu kira-kira ya. Baik, kita tentu nggak pengen jualan terus ya. Kita juga pengen sebenarnya peran kawasan industri Kendal terhadap ekosistem masyarakat di sekitar apa? Ya, apakah ada efek multiplier ekonomi yang jalan, tenaga kerja yang jalan, ini kita butuh data itu, Bu. Kira-kira dari keberadaan KIK ini, kawasan industri Kendal ini, berapa tenaga kerja yang terserap?
Kita per Desember 2025 itu 42.000. Tenaga kerja langsung 42.000. Bila kita combine dengan yang tidak langsung itu sudah mencapai 68.000. 48 yang langsung. 42.000 yang langsung. 68 total langsung dan tidak langsung. Ya, Kendal dan sekitarnya ya. Saya tidak mau hitung sendiri ya. Multiplier ekonomi yang jalan, orang pulang makan anak istri, belanja macam-macam, dan itu jalannya. Artinya sebenarnya kawasan industri Kendal ini telah memberikan menjadi pendongkrak ekonomi di kawasan Kendal dan sekitarnya. Itu kan bukan hanya Kendal saja kan, Kendal dan sekitarnya mestinya. Iya, betul. Jadi sebenarnya persis yang tadi disebutkan Kendal dan sekitarnya. Jadi paling kasat mata aja seperti apa. Saya pindah ke Semarang 2018. Waktu saya pindah ke Semarang, F&B, jadi cari restoran, kafe, ya banyak sih, tapi ya itu lagi gitu. Sekarang jauh lebih banyak kan, karena ya itu poolnya semakin besar. Karena bukan hanya saja dari lokal, tetapi ya dari investor, dari luar negeri, itu juga kan Jawa Tengah itu lagi seksi-seksinya sekarang. Bukan hanya di Kendal saja, tapi itu juga sebenarnya multiplier efeknya kita menciptakan kawasan-kawasan industri baru. Di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah. Walaupun itu bukan bagian dari kita, tapi banyak industri baru yang tumbuh. Bu, ini tentu kita sudah memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekitar, mendongkrak ekonomi kawasan sekitar. Kira-kira kalau ibu saya tanya, Ibu Juliani, apa yang diharapkan KIK ini terhadap peran pemerintah di eksistensi kawasan industri Kendal? Yang sekarang berjalan ini sudah bagus. Jadi saya berterima kasih dengan dari Pemkab Kendal, Ibu Bupati, terutama Bu Tika, lalu juga pusat ini terutama karena kita kawasan ekonomi khusus yang banyak sekali insentifnya dan kemudahan yang diberikan. Iya, jadi mulai dari tax holiday, tax allowance, itu kan bersangkut pautnya dengan Kementerian Keuangan dan juga Dirjen Pajak gitu. Begitu juga dengan PPN, import tax, import duty, itu kan banyak custom diskon, ya. Gitu. Iya gitu. Jadi itu sebenarnya sekarang ini amat sangat proaktif. Bila mana ada masalah, ada glitches yang terjadi gitu, itu semuanya ada ownership-nya, ada accountability-nya untuk bisa menyelesaikan itu sesingkatnya mungkin. Nah, tetapi tentunya ada yang harusnya bisa jauh lebih diperbaikin lagi, lebih bagus lagi ke depannya. Terutama ya kawasan kita ini sebenarnya kita kan ingin mendorong ke energi hijau. Energi hijau. Jadi alangkah baiknya kawasan itu juga bisa memiliki solar farm sendiri. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang ekstravaganza juga gitu, karena negara-negara lain udah melakukan itu. Itu isu lama yang kita kayaknya kurang peduli gitu kan? Iya, jadi dari kawasan itu sebenarnya kita ingin punya yang namanya solar farm. Jadi kita bisa klaim kalau kita hijau. Jadi bukan hanya hijau-hijauan. Iya. Karena ada beberapa negara, beberapa pemahaman masyarakat yang sebenarnya sangat ideologis, ini harus hijau, kalau nggak hijau kita tolak gitu kan. Sudah sampai ideologis gitu. Dan kita nggak tangkap dengan situasi kan. Nah, dan itu bukan urusannya teman-teman swasta, tapi adalah regulasi yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Betul. Dan ini juga selain kita sebagai developer solar farm, tetapi juga kan perusahaan-perusahaan di sini kebanyakan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yang memang responsibility-nya terhadap sustainabilitas itu sudah tinggi. Dan itu belum terlaksana itu. Oke. Dan itu bukan masalah kita. Baik, kayaknya hampir 30 menit saya ngobrol sama Bu Juliani. Tentu banyak hal yang mungkin tidak tercover di pertanyaan saya. Makanya saya kembalikan ke Bu Juliani. Bu, kira-kira
apa hal krusial yang barangkali lupa saya tanyakan yang masyarakat atau saya perlu tahu tentang kawasan industri Kendal ini? Kira-kira apa? Tentang masyarakat? Ya, apapun. Oke. Sebenarnya kedekatan kita dengan masyarakat itu cukup ini ya, Pak. Cukup kita kolaborasi, sinergi. Sinergi seperti apa? Jadi pertama, waktu kawasan kita masuk ke sini pertama kali gitu, kita sudah dikasih PR untuk membantu mengurangi angka pengangguran. Nah, tentunya awal-awal 2016, 2017, 2018 itu sulit sekali gitu, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri pada saat itu, tenaga kerja yang diserap itu masih bisa dibilang nggak sedikit, tapi kurang untuk bisa menampung pool yang ada di Kendal seperti itu. Nah, dengan adanya perusahaan-perusahaan mancanegara sekarang yang kebutuhan tenaga kerjanya cukup banyak gitu. Itu dari Dinas Ketenagakerjaan biasanya kita dapat data-data dari sana, dan kebanyakan ada yang lulusan SMP, SMK gitu, kebanyakan ada SMA juga gitu. Itu kita bantu untuk linkkan ke pabrik-pabrik yang memang lagi butuh tenaga kerja. Syukur alhamdulillah juga gitu. Angka pengangguran di Kendal itu bisa berkurang drastis. Baik. Jadi saya akan menutup dengan satu runtutan kalimat kira-kira begini, Bu. Jadi saya harus mengatakan yang tidak sampai ditanyakan tadi adalah Kendal ini kondusif. Ya kan, geopolitiknya kondusif, masyarakatnya kondusif. Itu juga menjadi potensi bagi kawasan industri Kendal, dan kemudian dukungan dari pemerintah yang baik itu akan mengakselerasi bagaimana ibu jualan, banyak investor masuk, situasinya makin baik, kembali kepada masyarakat, ekonomi tumbuh di sini. Kira-kira begitu ya? Betul ya? Baik, terima kasih Bu Juliani, 30 menit kira-kira kita ngobrol. Terima kasih atas informasinya. Kita harus akhiri. Kita jalan-jalan ke kawasan boleh? Iya, boleh. Baik, terima kasih. Dengan saya Ibnu Taufik Juarianto, kita kembali ketemu di kesempatan berbeda. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.